Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Dividen itu pasti, capital gain itu bonus. Tujuan akhir dari pasar modal adalah dividen for living. Apakah benar? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, secara sekilas, ada dua keuntungan yang akan kamu peroleh apabila melakukan investasi atau pembelian saham di pasar modal. Yang pertama adalah dividen, dan yang kedua adalah capital gain. Tentu kamu sudah tahu bahwa dividen merupakan pembagian laba atau hasil yang dibayarkan kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Sedangkan capital gain merupakan keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual. Nah, keduanya merupakan harapan. Manakah yang lebih pasti? Apakah dividen atau capital gain? Kamu adalah orang yang berorientasi pada apa? Dividen atau capital gain? Mari kita bahas lebih lanjut. Saya pernah membuat satu video dengan judul 9 saham bagus yang konsisten membagi dividen selama 15 tahun. Itu artinya dividen ini hampir pasti diperoleh tanpa skill sekalipun. Jadi, apabila kamu membeli suatu saham, meskipun kamu tidak memiliki skill sama sekali, ataupun meskipun kamu tidak mengetahui saham apa yang dibeli, apabila perusahaan menetapkan akan membagi dividen, maka kamu juga akan memperoleh pembagian dividen itu meskipun kamu tidak mengetahui apapun. Jadi bisa disimpulkan di sini, setiap pemegang saham pasti memperoleh dividen. Dan dari video ini, ada 9 saham yang konsisten membagi dividen selama 15 tahun. Artinya mereka tidak pernah absen membagi dividen 1 tahun pun. Seperti ADRO, ITMG, PTBA, UNTR, BMRI, BBRI, BBCA, TLKM, dan ASII. 9 saham ini tentu kamu sudah sering dengar saya bahas, begitu juga dengan banyak influencer yang lain. Karena mayoritas dari mereka merupakan saham-saham yang ada di indeks high dividend. Artinya mereka ini sudah terbukti untuk aspek dividennya, di mana konsisten membagi dividen setiap tahun. Bahkan ada yang sudah membagi dividen secara konsisten sejak IPO. Sebaliknya, untuk capital gain, itu merupakan suatu keuntungan yang akan kamu peroleh tergantung dari skill yang kamu miliki. Tentu saja intinya, kamu membeli pada harga yang murah dan menjual pada harga yang lebih mahal. Salah satu saham yang memperoleh capital gain secara konsisten bagi pemegang sahamnya adalah BBCA. Karena selama 16 tahun terakhir, sejak tahun 2009 sampai 2024, saham ini selalu menghasilkan keuntungan setiap tahunnya alias kenaikan harga saham. Ini juga sudah saya pernah buat videonya dengan thumbnail seperti ini. Nah, tapi ingat, di tahun 2008 BBCA juga sempat mengalami penurunan. Itu artinya capital gain ini belum tentu atau belum pasti kamu peroleh. Memang jika teman-teman lihat di sini, BBCA menghasilkan keuntungan yang menarik setiap tahun. Meskipun pada tahun 2015 hanya naik 0,19 dan di tahun 2020 hanya naik 1,1. Tapi di tahun 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 naik 41%, 2019 naik 28%, 2022 naik 16%, dan seterusnya. Nah, selama 16 tahun terakhir ini, BBCA menawarkan capital gain yang menarik kepada pemegang sahamnya. Bahkan apabila kamu hanya beli, hold, dan tunggu, maka selama 16 tahun terakhir ini, portofoliomu konsisten mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kamu punya skill untuk membeli saham BBCA pada 16 tahun yang lalu, dan saham apa yang bisa seperti BBCA 16 tahun ke depan? Kita balik kepada dividen. Dividen dalam jangka pendek relatif kecil. Contohnya seperti teman-teman baca pada saham-saham yang sudah saya sebutkan tadi, untuk khususnya saham-saham pertambangan, memang di tahun 2023, saham pertambangan menawarkan dividen dengan yield di atas 10%. Kamu sudah tahu, seperti PTBA, ITMG, dan ADRO memiliki yield bahkan di atas 15%. Tapi, hal itu karena labanya naik signifikan, karena harga komoditas yang naik. Itu juga kamu tentu sudah tahu. Di tahun 2024 sebagai catatan, jumlah dividen mungkin akan berkurang karena secara laba di tahun 2023 mayoritas mengalami penurunan yang sangat signifikan, bahkan ada yang di atas 50% berdasarkan anualisasi Q3-nya. Sebaliknya, rata-rata saham big caps menawarkan dividen dengan yield yang hanya 3-5%. Sebut saja BRI, BCA, Mandiri, Telkom, dan ASII.
yang mana lebih rendah dibandingkan bunga obligasi negara. Jadi bisa disimpulkan, dividen dalam jangka pendek untuk saham-saham big caps di luar pertambangan biasanya menawarkan yield yang relatif kecil. Sebaliknya untuk capital gain, potensi untungnya memang lebih besar seperti BBCA yang mengalami kenaikan harga 44% di tahun 2009, 32% di tahun 2010, 22% di tahun 2011, dan 13% di tahun 2012. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwa potensi kerugiannya juga lebih besar dibandingkan dividen yang memiliki cash flow rutin setiap tahunnya. Nah, karena ambil contoh BBCA, jadi lihatnya dalam 16 tahun profit terus, seperti contoh ini. Tapi bagaimana dengan saham yang lain? Tentu saja ada tahun-tahun tertentu di mana bahkan mengalami kerugian di atas 10%. Itu artinya, meskipun kamu di satu sisi berpotensi mendapatkan capital gain, tapi di sisi yang lain juga kamu berpotensi memperoleh capital loss. Apakah kamu sudah menerima resiko tersebut? Jika tidak, silahkan dipertimbangkan kembali. Pertanyaannya, bagaimana cara agar risiko jadi lebih rendah dan potensi keuntungan lebih stabil setiap tahun? Menurut saya pribadi, ingat ini hanya pendapat saya pribadi. Fokus pada dividen perusahaan besar di masa depan. Mungkin saat ini dividennya memang cenderung kecil dengan yield yang hanya sekitar 5%. Tapi apabila kinerjanya terus tumbuh, labanya terus tumbuh, di masa depan bisa jadi lebih besar juga. Dividen berdasarkan kinerja laba perusahaan seperti yang teman-teman sudah tahu karena merupakan pembagian keuntungan dari laba yang diperoleh. Sedangkan capital gain berdasarkan supply and demand. Jadi, kamu lebih tertarik untuk memilih yang mana? Apakah kamu lebih bisa memprediksikan kinerja laba di masa depan atau kamu bisa memprediksikan supply and demand atau permintaan dan penjualan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pertanyaannya lagi, jika hanya fokus kepada dividen, tetap saja ada potensi capital loss. Ya, itu benar, karena harga saham terus bergerak naik dan turun. Ini juga saya sudah pernah buat videonya. Dalam jangka pendek, mungkin bisa saja mengalami floating loss karena ada potensi terjadi penurunan harga saham. Tapi, akan ada titik di mana total dividen yang diperoleh sudah lebih besar dari modal yang dibelikan saham. Jika kamu ingin tertarik melihatnya lebih jauh, kamu bisa nonton saja video dengan thumbnail seperti ini. Dengan kata lain, kita bisa saja sudah balik modal dari dividen saja tanpa perlu mengandalkan capital gain. Pada kondisi itu berarti dana yang floating loss itu sudah bukan modal karena seharusnya secara logika modal kamu sudah kembali dari dividen rutin yang diperoleh setiap tahun. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari pembahasan di video dengan thumbnail seperti ini. Ini merupakan saham ITMG, di mana di tahun 2019 harganya pernah berada pada angka 19.571. Nah, apabila teman-teman menjumlahkan dividen 5 tahun terakhir, maka total dividen per share yang akan diperoleh sekitar 21.256. Angka ini tentu lebih tinggi dibandingkan harga ITMG di tahun 2019, tepatnya pada sekitar bulan Januari tanggal 2. Nah, ini merupakan satu hal yang menarik karena dengan harga saham 20.075 di bulan Januari tanggal 2, kamu memperoleh dividen per share dengan total 21.000 selama 5 tahun hingga tahun 2023. Dengan kata lain, total dividen per share yang kamu peroleh selama 5 tahun ini lebih besar dibandingkan harga beli kamu di tahun 2019. Dengan kata lain, kamu sudah balik modal hanya dengan dividen yang diperoleh dalam 5 tahun. Itulah sedikit penjelasan tentang pertanyaan yang mana apabila dividen kita hanya fokus di situ saja, maka potensi capital loss itu bisa saja di masa depan akan terabaikan. Oke, dividen investing bisa menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir ketidakpastian di pasar saham, dapat cash flow atau uang gratis setiap tahun, dan memberikan potensi keuntungan di masa depan. Tentu saja, ini syarat dan ketentuannya berlaku juga. Jika kamu mencari di Google, dividen investing merupakan pendekatan dalam investasi saham yang menitik beratkan pada saham-saham perusahaan yang rutin dan konsisten membayar dividen kepada pemegang sahamnya. Tapi, kamu harus ingat juga bahwa kamu harus bisa memproyeksikan kira-kira di masa depan kinerjanya dapat terus bertumbuh sehingga dividen semakin besar, dan apabila kamu membeli saat ini dengan harga yang lebih murah, otomatis dividen yield di masa depan akan menjadi lebih besar, bahkan bisa saja kamu balik modal hanya dari dividen.
Kita akan mengambil contoh satu pembahasan yang pernah saya tulis di dalam e-book Strategi Nabung Saham maupun Stock for Living, yaitu saham Bank Mandiri. Ini merupakan contoh kasus yang ada di e-book Strategi Nabung Saham yang ditulis di tahun 2021 dan e-book Stock for Living yang ditulis di tahun 2023. Jadi, contoh ini dibuat tahun 2021 sebelum terjadi kondisi yang sebenarnya di tahun 2023. Silahkan kamu pertimbangkan sendiri. Oke, ini merupakan cuplikan pembahasan di e-book Stock for Living. Saya mengatakan seperti ini. Berdasarkan laporan keuangan Bank Mandiri tahun 2022, diinformasikan juga bahwa perusahaan berhasil membukukan laba sekitar 41,1 triliun rupiah. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan perkiraan penulis di tahun 2021 sebesar 22,6 triliun rupiah. Nah, jadi karena e-book Strategi Nabung Saham ini ditulis tahun 2021, maka saya memproyeksikan kira-kira di tahun 2022 nanti laba perusahaan Bank Mandiri ini akan sebanyak apa. Nah, di tahun 2021 berdasarkan growth sebelumnya, maka saya mengasumsikan terjadi pertumbuhan sekitar 15%. Dengan kata lain, asumsinya laba Bank Mandiri di tahun 2022 sekitar 22,6 triliun rupiah. Bagaimana kenyataannya? Realita yang terjadi di tahun 2022, Bank Mandiri berhasil mencetak laba sebanyak 41,1 triliun rupiah. Angka yang sangat besar jika dibandingkan dengan proyeksi yang saya buat. Apakah dampaknya? Nah, dampaknya adalah dividen per share yang semakin besar. Karena Bank Mandiri ini konsisten membagi dividen dengan payout ratio yang cenderung stabil, mungkin sekitar 60% setiap tahun, maka dividen per share-nya mengalami pertumbuhan menjadi 264,5 di tahun 2022 setelah disesuaikan dengan stock split. Itu artinya apabila kamu membeli saham Bank Mandiri di tahun 2021 saat e-book Strategi Nabung Saham ini ditulis, maka di tahun 2023 untuk tahun buku 2022 potensi dividen yieldmu sudah bukan 5% lagi, tapi 7% hingga 9,4% berdasarkan harga saham di tahun 2021. Itu artinya terjadi kenaikan 1-2 kali lipat hanya dalam waktu 2 tahun saja, di tahun 2021 hingga ke tahun 2023. Inilah yang menjadi alasan kenapa untuk dividen investing, kamu tidak boleh hanya melihat dalam jangka pendek atau dalam 1 tahun saja, tapi kamu harus memproyeksikan di masa depan kira-kira pertumbuhan laba perusahaan akan seperti apa. Nah, ini menjadi hal yang menarik karena proyeksi yang saya buat ini lebih rendah dibandingkan realita yang terjadi. Otomatis secara dividen, maka terjadi pengkalian dalam jumlah yang cukup besar, mengingat proyeksi yang saya buat hanya 22,6, tapi realitanya 41,1 triliun rupiah. Ini merupakan hal yang sangat menarik. Kalau kamu punya saham Bank Mandiri sejak tahun 2021 saat e-book Strategi Nabung Saham ditulis dan masih hold hingga sekarang, berapapun harga beli kamu, dividen yield Bank Mandiri paling kurang 7% di tahun 2023, bahkan bisa di atas 10% di tahun 2024 ini. Dengan kata lain, hanya dalam waktu 2 tahun, dividen yield kamu naik beggar dari yang biasanya sekitar 4-5%, kini naik hingga bahkan di atas 10% di tahun 2024 ini. Selain itu, pemegang saham Bank Mandiri juga memperoleh floating profit karena harga saham naik sangat signifikan. Bahkan kenaikannya di atas saham BRI dan BCA. Dividen investing baru akan terasa dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, yieldnya biasa saja. Tapi dalam jangka panjang, asalkan kinerja perusahaan terus tumbuh, yieldnya otomatis akan meningkat. Ini merupakan salah satu contoh. Dividen di tahun 2023 untuk Bank BRI adalah 4,97%. Apabila saya memproyeksikan di tahun 2024, dengan harga saham pada saat video ini dibuat, yieldnya hanya naik menjadi 5,6%. Begitu juga dengan Bank Mandiri, dari 4,06% hanya naik menjadi 5,13%. Bank BNI dari 3,57 hanya naik menjadi 4,09. Dan Bank BCA dari 2,2 hanya naik menjadi 2,6%. Itu artinya 4 saham big banks ini semuanya diproyeksikan mengalami peningkatan dividen yield di tahun 2024 apabila dengan menggunakan harga saham saat video ini dibuat. Untuk dalam jangka waktu 1 tahun, kenaikan yieldnya terlihat hanya naik tipis karena hanya naik sekitar 1% saja. Tapi bagaimana dalam jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan? Tentu saja dividen yield yang akan kamu peroleh apabila kinerja perusahaan terus tumbuh akan semakin besar. Sebagai contoh, kamu bisa lihat lagi
pembahasan sebelumnya terkait saham Bank Mandiri yang sudah ditulis di e-book Strategi Nabung Saham dan Stock for Living. Pertanyaannya, apakah mungkin laba perusahaan besar dengan nominal puluhan triliun naik signifikan? Jawabannya tentu saja mungkin. Siapa yang sangka laba BRI, Mandiri, dan BCA yang dulunya hanya belasan triliun di tahun 2023 sudah di atas 40 triliun apabila disetahunkan. Artinya terjadi kenaikan laba puluhan triliun hanya dalam waktu beberapa tahun saja, atau mungkin belasan hingga puluhan tahun. Apakah kamu pernah menyangka Bank BRI bisa hasilkan laba 40 triliun 10 tahun yang lalu? Mungkin kamu berpikir bahwa untuk mengalami peningkatan laba sekitar 10 triliun, 20 triliun itu merupakan hal yang mustahil. Tapi bagaimana dengan realitanya saat ini? Tentu saja labanya naik sangat signifikan. Itulah yang menjadi alasan kenapa dividen investing akan jadi menarik di masa mendatang. Nah, kalau kamu mau mendalami tentang dividen investing, ada 2 e-book yang bisa menjadi referensi. Untuk cara belinya, silahkan chat saja pada nomor WA di akhir video ini. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri. Di video berikutnya, kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham, yang fokus kepada review saham, dan Baca Saham dari Nol yang fokus kepada edukasi saham. Berikut ini beberapa list e-book Baca Saham. Pertama, Stock for Living. Kedua, Strategi Nabung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.